Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dan tetap semangat berpuasa, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7 bersama saya Bu Us dengan tema adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita mulai belajarnya, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan dua gambar berikut ini. Perbandingan sikap membaca Al-Quran antara dua gambar ini menurut kalian bagaimana? Iya, betul sekali. Gambar A menunjukkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan adab yang baik. Sedangkan gambar B menunjukkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan tidak sopan, yaitu memakai headset mendengarkan musik dan dengan duduk yang kurang sopan atau kurang baik. Jadi sudah jelas sikap manakah yang harus kita contoh. Mengapa membaca Al-Quran harus dengan adab yang baik? Yuk kita bahas bersama. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti bacaan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Lalu, apa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Tentu sebagai seorang muslim, kita memiliki beberapa kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu 1. Beriman bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan menjalankan kewajiban ini, hidup kita akan lebih terarah sesuai dengan petunjuk Allah. Selanjutnya, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, menjadi bagian dari insan terbaik, mendapat syafaat pada hari kiamat, mengangkat derajat di sisi Allah, melembutkan hati dan menenangkan jiwa. Maka, mari kita perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Selain memiliki banyak keutamaan, sekarang adalah bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan yang penuh berkah ini, sebaiknya kita lebih banyak membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW pun memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita harus membaca dengan adab yang baik, seperti niat ikhlas karena Allah, membaca dengan khusyuk dan tartil, dalam keadaan suci dan di tempat yang bersih, mengucapkan ta'awud dan basmalah sebelum membaca Al-Quran. Dengan menerapkan adab-adab ini, kita akan semakin mencintai Al-Quran. Sekarang, mari kita bahas tentang berdoa. Berdoa adalah cara kita memohon dan berkomunikasi dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Doa menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Allah. Kalian tahu apa saja manfaat dalam berdoa? Iya, manfaat berdoa yaitu menghindarkan dari keputusasaan, menjadikan hati lebih tenang dan damai, membantu kita terhindar dari sifat sombong, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ragu untuk selalu berdoa kepada Allah. Agar doa kita lebih baik, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dengan khusyuk dan suara pelan. Diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Memahami makna dari doa yang dibaca. Dilakukan dalam keadaan suci. Dengan menerapkan adab ini, insya Allah doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, ada dua tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama yaitu ajaibnya doa. Tugasnya, tuliskan pengalaman kalian tentang doa. Bisa tentang doa yang telah dikabulkan oleh Allah,
atau doa yang masih kalian nantikan jawabannya. Tuliskan dalam satu lembar penuh di kolom DM belajar bagian atas. Tugas yang kedua, wawancara tentang doa. Lakukan wawancara kepada orang di sekitar kalian dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan tentang doa. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk tabel dengan 3 kolom: pertanyaan, jawaban, dan narasumber. Jangan lupa untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk tabel ada di slide selanjutnya. Setelah kalian melakukan wawancara tentang doa, tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ini. Pastikan kalian menuliskan pertanyaan, jawaban dari narasumber, serta nama orang yang diwawancarai dengan rapi dan jelas. Siapa yang mengumpulkan tugas paling cepat dengan jawaban yang baik serta tulisan yang rapi akan mendapatkan nilai tertinggi dari Bu Us. Jadi, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan berikan usaha terbaik kalian. Semangat dan selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai ahlul Quran dan ahlul doa, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran dan gemar berdoa. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.